Sebisa mungkin video di on supaya kita tahu kalau kalian memang mengikuti atau tidak. Jadi ini garis level ya. Jadi seperti ini. Jadi ini untuk membantu kita memastikan bahwa gambar tampak yang kita buat itu tidak meleset ukurannya. Jadi kita coba buat dari muka tanah. Kalau seandainya kita buat potongan ya, untuk membantu dulu. Seperti ini. Ini teras. Nanti dia naik ke plus minus 00 seperti ini. Nanti juga ini ada teras di sini. Jadi kira-kira untuk level lantai seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat untuk pada level lantai 2. Perkiraan seandainya pengocoran lantai itu terjadi, kita gunakan ketebalan lantai itu 12 cm. Seperti ini. Ini garis bantu untuk tangga ini kita bisa hapus supaya tidak mengganggu. Dan nanti biasanya di balkon, ini posisi balkon kan ini, yang di sini. Itu biasanya ada ring balok. Kita gunakan ring balok 50 kali 15 cm. Nanti kira-kira di sini akan ada ring balok. Sini juga. Sebenarnya di sini ada ring balok, tapi kita nggak perlu buat karena ini cuma membantu kita dalam memposisikan gambar tampak, apalagi gambar tampak depan. Jadi biasanya kita pakai acuan potongan seharusnya. Juga kalian nanti ada baiknya di saat membuat gambar tampak, buatlah gambar potongan terlebih dahulu. Kalau memang dibutuhkan untuk penyesuaian gambar tampak dengan potongannya. Karena memang untuk membuat gambar tampak seharusnya urutannya sebelum gambar tampak kita buat gambar potongan dulu. Jadi seperti ini. Nanti selanjutnya di atas lantai ini, yang bagian depan ini, kita kan di sini ada ada tralis atau pagar, ya, pagar balkon. Biasanya tingginya digunakan 90 cm. Di sini posisinya. Jadi kalau kita gambarkan kira-kira tralisnya posisinya seperti ini. Kalau kita coba buat proporsi, nah kira-kira seperti ini. Oke, jadi ini perkiraan dulu ya. Ini kita bisa hapus dulu. Jadi yang kita tinggalkan ini, area untuk ketinggian tralis atau pagar, dan batas balok penopang atap ini. Kalau seandainya kurang jelas, silakan bertanya ya. Oke, selanjutnya kita akan buat posisi penutup untuk balkon. Ini kita coba copy saja ini.
seperti ini. Jadi perkiraan ini nanti akan ada balok, juga kemungkinan nanti kita bisa gunakan flat duct untuk kombinasi bagian atap. Ini kita copy dulu. Selanjutnya kita asumsi dulu untuk ketinggian atap miringan. Kita hanya akan membuat atap dengan satu miringan ya. Garis ini kita coba gunakan 1 meter di sini. Seperti ini. Ini batas nanti untuk dak penutup. Di sini nanti akan ada dak bagian atas. Memang seharusnya untuk gambar tampak, selain gambar potongan, perkiraan untuk tampak atas juga sebenarnya seharusnya sudah ada. Itu sudah saya berikan sebenarnya di komputerisasi desain 1. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita akan buat dulu garis kira-kira siluet bangunan seperti apa sih. Oke, untuk ini juga kita bisa copy ke balkon yang belakang sini, yang ini, karena dianggap balkon depan dan belakang sama ya. Ini posisi balkon kan ini. Nah, kalau kita coba buat, kita coba rubah dulu ini warna. Kira-kira seperti ini untuk siluet sampai ke atas. Di sini nanti ada plat dak. Ini untuk atap, batas kemiringan atap, sampai di titik sini, terus dia masuk ke balkon. Kita buat dulu ini untuk siluet untuk tampak samping ya. Kira-kira seperti ini. Nah, sekarang kita pindah ke tampak depan yang bagian ini. Oke, kita buat dulu copy untuk kolom ini. Lantai 1 ini. Ini kita sudah ada bantuan garis yang ini, yang penutup. Garis bantu kita sudah rubah warnanya jadi abu-abu. Ini kita buat garis penegasan dulu untuk teras depan. Ini garis untuk plus minus 00, yang ini yang tadi yang minus 10. Kira-kira seperti ini. Nanti yang ini tangga. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita bisa buat ini garis untuk balkon, tralis yang bagian depan. Di sini. Jadi perkiraan batas selimut bangunan kita sudah dapat ini. Sekarang kita coba buat untuk pintu. Ini kita boleh copy. Kira-kira seperti ini. Oh, sorry. Untuk balkon, ini kan karena mengikuti kolom bagian bawah. Ini kita tambah garis bantu untuk batas dinding.
Oke, seperti ini. Terus kita buat garis untuk pintu. Nah, ketinggian pintu biasanya patokannya 2,10 meter. Kita copy saja garis yang di bawah ini. Copy 2,10 meter. Jadi yang kita gunakan dua garis ini. Kita pakai offset dengan jarak kosen yang sama. Ini, terus kita buat garis penegasan untuk pintu. Oke, hapus hapus garis bantu yang kita buat. Oke, bikinnya juga kita bisa hapus karena sudah ada, kita sudah buat yang di bawah ini. Pintu yang ini kita bisa copy karena jaraknya sama dengan yang ada di lantai 1. Oke, karena ini nantinya akan menjadi kolom, otomatis yang sebelah ini tidak akan kelihatan, jadi hanya seperti ini. Pintu sudah, saatnya kita buat jendela. Ini kita copy. Di sini kita buat garis bantu juga. Tinggi jendela dipastikan sama dengan batas tinggi pintu, tapi untuk batas bawah jendela kita naikkan sejauh 30 cm. Ya, ya 30 cm tambah plus dengan ya kan dengan kosen tadi. Nah, setelah garis jendela selesai, ini kita bisa modifikasi juga jendela. Oke, jendela lantai 1 dan lantai 2 sama. Oke, kita tinggal copy. Oke, jadi seperti ini. Oke, ingat yang batas pinggir ini adalah posisi toilet, kamar mandi, juga tangga. Sedangkan dinding yang sebelahnya ya. Terus kita copy ini. Oke, seperti ini. Juga kita copy lagi ini. Yang tadi sempat dihapus. Ini batas dinding, sebelah sini yang kita hapus. Oke, kita coba buat dari ini, kita coba buat siluet untuk bangunan. Karena ini batas atas atap, tangga sampai sini saja. Oke, kira-kira seperti ini. Hapus. Jadi atap ini nanti perkiraan seperti ini ada dak,
Di sini juga kita akan buat atap ini, kita buat masuk sekitar 50 cm. Ini juga 50 cm. Tapi untuk batas dinding kita tambahkan vertex di sini. Ini kita naikkan sekitar 30 cm. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, nanti yang bagian untuk kamar ini, untuk yang di lantai 2, yang posisi ini kan dia lebih maju ke depan dibandingkan untuk yang lantai 1. Kita buat garis penegasan di sini. Seperti ini. Selanjutnya kita buat di sini, karena ini lurus, kita tambahkan macam kanopi beton di sini. Kita tambahkan sekitar 50 cm dengan ketebalan 15 cm. Oke, garis ini kita copy. Kita buat garis penegasan. Ini dia masuk sekitar 15 cm. Jadinya kita hapus. Ini yang bagian bawah juga. Ini kita tambahkan kanopi. Ini sama ya, atas bawah. Ini kita hapus. Selanjutnya di sini ada jendela. Jadi kita buat sama jendela lantai 1 dan lantai 2 yang bagian depan. Untuk jendela kira-kira seperti ini saja ya.
Ini kita copy. Oke, kira-kira tampak untuk sementara seperti ini. Oh ya, kita tambahkan juga garis pembatas dinding. Ini seperti ini ya. Kita hapus. Nah, tampak perkiraan seperti ini, tapi ini belum selesai. Nah, di sini pas sekalian kita buat untuk bagian carport, bagian untuk karena ini nanti saya akan pakai untuk penutup bagian depan. Tapi untuk kolom ini di sini kita tambahkan sekitar 70 cm. Jadi kolom ini jadi 75. Sepertinya terlalu besar, kita kurangi jadi 60. Jika saya minta untuk ini masih mengikuti, yang mengikuti untuk video dipasang. Jadi kita buat untuk kolom pada carport. Oke, perkiraan untuk tinggi kolom kita gunakan 3,95 meter. Seperti ini. Untuk penutup balok bisa kita gunakan sama dengan balok yang kita buat sebelumnya, 50 cm. Jadi kita sekaligus kita buat garis penegasan di sini untuk carport untuk bagian depan. Oke, perkiraan tampak kira-kira seperti ini. Sebelum ada penambahan elemen yang lain atau modifikasi yang lain, kira-kira untuk tampak seperti ini. Oke, kita selesaikan untuk bagian tampak yang di samping kanan. Tolong video dibuat on.
Oke, kita lanjut. Oke, perkiraan seperti ini untuk tampak depan. Ini belum selesai sepenuhnya ya ini. Ini em, perkiraan sementara. Jadi kalau materi-materi sebelumnya, biasanya saya memberikan contoh dalam praktek. Kita buat bangunan contoh itu biasanya menggunakan em, atap tropis, memang murni tropis. Jadi biasanya saya menggunakan atap perisai. Tapi sekarang saya cuma coba buat untuk bangunan dengan atap yang tropis juga sih. Sebenarnya namanya ada atap miring kan berarti ada unsur tropis. Tapi lebih lebih cenderung ke modern karena tampilan bagian depan itu unsur geometrisnya lebih jelas. Oke, ini belum selesai ya ini. Oke, kita coba buat ini untuk tampak samping. Karena bangunan ini direncanakan yang batas sebelah kiri atau kalau sesuai dengan tampak di sini sesuaikan yang batas sebelah kanan ini sudah bukan area untuk lahan yang terpilih, tapi sudah dianggap lahan orang lain. Jadi di sini untuk dinding ini dibuat full. Tapi kita buat dulu untuk batas dari carport. Ini kita copy dulu kolom. Kita buat garis kolom. Jadi kita buat garis untuk pembatas kolom atas ini. Kita turunkan sekitar 20 cm. Dengan perkiraan nanti atap carport ini menggunakan besi, rangka besi. Oke, untuk kira-kira siluet bangunan, kira-kira seperti ini. Ya, di bawah lantai satu kita belum tambahkan. Biasanya kita copy untuk menentukan posisi. Di sini kita copy. Oke, seperti ini. Tambahkan vertex.
Ada bagian belakang juga kita tambahkan. Ini yang bagian dalam. Nah, di sini kalau disesuaikan di sini nanti ada pagar tinggi perkiraan 1,5 meter. Seperti ini. Ini kita copy. Ini kita tambahkan karena tadi untuk batas pagar ini tidak ada. Di sini kita tambahkan untuk dari siluet ini juga. Ini bisa kita hapus. Nah, di sini nantinya ada lubang di sini. Ini void. Ini juga nanti ada lubang di sini, posisi yang ini. Jadi kalau seandainya ini adalah posisi lantai 2, ini kita tinggal naikkan sejauh 50 cm seperti ini. Terus kita buat lubang. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Ini tambahkan siluet sini. Nah, di sini kita sesuaikan juga dengan yang bagian depan. Seperti ini ya. Oke, nanti di sini juga ada garis untuk pagar. Ini ada garis untuk kanopi beton. Ini juga sama.
Jadi untuk merapikan kita coba isi edge line, kita buat 90 derajat. Karena ini menggunakan 1 meter 1000 unit, skalanya 25. Ini pagar. Ini untuk petugas kanopi keliling. Juga sama. Ingat ya, ini tugas ini kita akan buat sampai untuk 3 dimensi. Nah, di sini kalau perhatikan di sini ada jendela. Ini kita akan buat lubang yang ada pada ini lubang dinding di sini. Kan kita ambil ketinggian yang ada di jendela yang kita sudah buat bagian tampak. Oke. Ya, sampai di sini ada jendela. Juga bisa dibagi dua ini. Jadi ini lubang ya, posisi ini. Oke, untuk tampak samping kira-kira seperti ini, tampak samping yang ada. Biasanya garis siluet ini saya menggunakan garis yang paling tebal untuk menandakan tampilan bangunan yang lebih nyata. Jadi penggunaan garis tebal yang tipis tebal yang ada pada gambar itu adalah garis-garis yang menegaskan bentuk-bentuk tertentu. Oh ya, di sini sebenarnya kan di sini ada kolom. Ini saya lupa. Sini ada kolom, di bawahnya sini juga ada kolom, makanya kita tambahan untuk garis siluet di sini. Seperti ini. Ini lubang. Ini kolom ini. Ini kanopi yang timbul. Ini batas dinding samping, atas dinding ini. Ini kolom bagian bawah. Ini perkiraan batas lahan sih. Jadi tampak samping lebih sederhana karena hanya terlihat beton di sini. Nah, tampak depan kita tinggal di sini kita tinggal coba modifikasi. Contoh yang bagian depan ini karena bagian sebelah ini terlihat kosong, ini kita bisa tambahkan untuk dinding di sini. Agar ini kita perkecil. Dan yang pada sisi ini kita buat satu kotak 1 meter 30.
naikkan 20 cm. Jadi ini ada tambahan tempelan-tempelan untuk ya mempercantik lah untuk bentuk-bentuk yang ada. Seperti ini bagian depan. Kalau seandainya kita tambahkan kendaraan, sorry untuk kendaraan di sini masih bentuk-bentuk yang lama, model-model yang lama. Sesuaikan skala perkiraan untuk lebar kendaraan, coba kita pakai 2,10 meter. Skala kita rubah. Ini terlalu besar, kita coba 2 meter. Terlalu besar sepertinya, kita gunakan 1,75 meter. Oke, kira-kira ini bisa pas. Oke, kira-kira seperti ini. Ini garis pantai kita sudah bisa hapus. Selanjutnya kita buat siluet. Terus kita bisa tambahkan hatch, contoh untuk pada list balkon. Terus yang bagian tembok ini yang perhatian satu ini lagi. Ini kita coba gunakan bata.
Oke, kita pakai skala 4 tadi. Terus yang ini catch-nya kita pakai skala 15. Ini break, ini line. Nah, ini tampak depan. Ini tampak depan dan tampak samping. Ini tampak samping kanan ya. Jadi mungkin kalau ada yang bertanya, nah, kalau di posisi ini kan sebenarnya sebelah kiri bangunan. Seharusnya tampak ini tampak samping kiri. Tapi kalau menurut saya penggunaan nama tampak ini menurut saya ya, mungkin untuk orang lain mungkin beda. Menurut saya seperti tampak depan. Jadi apa yang kita lihat itulah posisi gambar yang ada. Jadi kalau ini posisi tampak depan, berarti kalau kita melihat yang sebelah kanan ini, berarti apa yang kita lihat sebelah kanan itulah tampak tampak yang sebelah kanan. Berarti yang sebelah kiri ini adalah tampak yang sebelah kiri sesuai dengan arah pandangan. Tapi bukan dalam posisi di dalam rumah. Bisa jadi ini depan, kalau dari dalam rumah, ini sebelah kiri, nah sebelah sini sebelah kiri, sebelah sini sebelah kanan. Tapi sesuai dengan pengamatan, karena ini kan kita sesuaikan dengan pengamatan. Saya mengamati bahwa posisi sebelah kanan sesuai dengan arah pandang saya, ada yang adalah sebelah sini, sebelah kanan. Sebelah ini sebelah kiri. Makanya ini saya namakan tampak samping kanan. Nah mungkin kalau ada yang berbeda, silakan. Tapi itu adalah argumen saya. Nah untuk selanjutnya nanti kalau untuk penambahan, jadi kira-kira seperti ini. Tampak samping kanan, ini tampak depan. Kalau seandainya ada yang ingin menambahkan mungkin yang lebih, ini contoh, kalau seandainya ini kita ambil, ini kita bisa masukkan untuk pada posisi gambar. Jadi, karena gambar sebelumnya saya menggunakan uh, ukuran 1 meter 100. Jadi gambar ini kita ubah skala sejauh 10 kali. Kira-kira seperti ini. Kita rubah skala.
Oke, kira-kira untuk gambar tampak sampai hari ini seperti ini. Jadi kira-kira untuk tampak depan, tampak samping kanan seperti ini. Jadi untuk contoh mungkin ini dua tampak ini saja dulu. Saya rasa sudah cukup. Nanti kelanjutannya mungkin minggu depan kita sudah masuk ke eh, kita akan coba membuat gambar ini menjadi bentuk 3 dimensi. Nah, untuk tugas sampai hari ini adalah seperti ini. Nanti jangan khawatir, karena perkuliahan ini kan direkam. Kenapa saya merekam? Sesuai dengan prediksi saya sendiri, kemungkinan pasti Anda juga tidak semuanya akan mengikuti eh, sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Biasanya patokannya nanti saja nonton di YouTube. Biasanya kan begitu. Perhatikan jadi yang perkiraan nanti untuk carport yang bagian ini, penutupnya nanti akan menggunakan besi dan penutupnya bagian atas akan menggunakan kaca. Sedangkan ini material-material ini adalah material tempelan. Sedangkan yang bagian ini sebenarnya ini bagusnya ini nanti kita macam dinding tapi bukan dinding full. Ada rongga-rongga di sini. Terus ini untuk pagar juga kita bisa modifikasi sebenarnya. Jadi kita tugaskan di sini untuk atas supaya jelas. Nah, di sini nanti bisa juga nanti ditambahkan di sini bisa dibuat apa? Tambahkan tanaman di atas ini. Jadi untuk sementara sampai di sini ada pertanyaan kira-kira dari proses tadi yang saya buat tadi. Jadi dari Dena kita coba buat gambar tampak dan kita menggunakan gabungan antara atap miring satu miringan saja ditambah dengan plat duct. Jadi ini adalah gabungan plat duct dengan atap miring. Sampai sini ada pertanyaan? Sorry agak cepat karena kalau memang untuk mengejar target, kalau saya pelan-pelan mungkin hari ini cuma bisa sampai satu tampak. Karena biasanya kalau saya membuat gambar tampak, biasanya saya langsung kombinasi. Tampak depan, tampak samping kanan, dan tampak samping kiri. Itu dibuat sekaligus. Karena supaya nanti bisa sinkron antara tampak depan, tampak samping kanan, samping kiri itu bisa sinkron. Kalau saya buat tampak depan dulu, baru berikut saya buat tampak samping kanan, berikutnya buat tampak samping kiri, itu takutnya ada yang berubah di masalah ukuran juga untuk um, gambarnya bisa bisa tidak sinkron. Jadi biasanya saya membuat gambar tampak di tengah, samping kanan, samping kiri sebelah kiri, itu dibuat sekaligus. Nanti gambar tampak belakang kalau memang dibutuhkan nanti dibuat setelah 3 gambar tampak itu selesai baru saya buat tampak belakang. Karena kalau gambar tampak itu saya hanya buat gambar tampak depan, sedangkan acuan saya biasanya dalam menggambar harus ada gambar potongan. Seperti tadi, untuk bisa menentukan posisi-posisi balkon, posisi tinggi jendela, pintu. Jadi untuk perbedaan itu biasanya saya harus gambar sinkron, sekaligus 3 gambar.
Sampai di sini ada pertanyaan? Sore Menir, Iya, silakan. boleh Mbak tanya Menir soal DP ukuran kolom balkon Menir, Ukuran kolom siapa ini yang bertanya? balkon. Stefanus Menir. Oh, Stefanus. Tunggu ya. Lalu Menir itu pernah tanya cuma nggak dicatat kon terlihat di YouTube sudah tadi kita rekam. Oh iya, sepertinya ini ada yang ya. Oke, jadi ini tadi kan patokannya ada yang oke, ini mujur, ini ada yang bertanya 3,60 meter, betul. Jadi ini seharusnya nanti ini yang muka tanah ini masih masih harus ke bawah lagi. Jadi seperti ini terpaksa ini kita copy dulu, ya. Ini juga harus turun sekitar 50 cm. Sebentar ya. Karena tadi patokannya kan di sini 3,60 meter. Harusnya ini yang plus minus 00 di sini. Oke. Oke, jadi seperti ini.
Jadi yang ini yang plus minus 00. Tapi kan dia turun 10 cm, dia turun 20 cm, dia turun lagi 20 cm. Jadi total di sini 50 cm. Jadi untuk balkon, kalau seandainya yang di atas ini, jadi 4,10 meter dari muka tanah. Perhatikan ya, plus minus 00 yang ini, garis di dalam ini. Karena ini kan pintu, di sini kan pintu. Misalkan ini lantai untuk teras depan. Yang ini, Stefanus, Iya, benar. ini juga nanti kita bisa tambahkan di sini macam sunscreen. Ini karena kalau dilihat ini sebenarnya untuk ini terlalu tinggi, 3,20 meter. Jadi ini bisa ditambahkan sunscreen di sini. Jadi ini dari plus minus 00, bukan dari, kalau lantai teras itu kan minus 10. Ini teras depan. Jadi kalau dari teras depan 3,60 meter ditambah 10 cm. Kalau kita ambil patokan dari teras depan. Tapi kalau kita ambil patokan dari lantai dalam yang plus minus 00, 3,60 meter. Selanjutnya ini nanti perkiraan untuk, jadi di sini sudah masuk ke balok penutup atap. Ini nanti biasanya ini hanya ditambahkan bata di sini. Jadi seperti ini. Seperti itu Stefanus. Iya, benar. Oke. Ada lagi yang lain yang bertanya? Ini gambar ini berdasarkan dana yang ada, dana yang sebelumnya kita buat. Kalau kalian perhatikan di sini, garis tipis tebal, biasanya untuk garis paling tebal, biasanya saya gunakan untuk siluet atau batas bangunan lah, batas selimut bangunan lah. Atau siluet, itu saya gunakan yang paling tebal. Biasanya saya mulai dari 0,3 atau 0,25, terus sampai, jadi kalau untuk seperti ini kan lubang kan ini, bolong kan ini. Biasanya ini sama tebal ini. Ini saya gunakan 0,6. Lebih besar lagi bangunannya biasanya sampai ketebalan garis 1,0.
Sedangkan untuk garis-garis macam jendela itu biasanya saya hanya menggunakan 0,05 atau malahan yang pakai 0,00 ini supaya memang terkesan tipis sekali, tidak perlu dibuat tebal. Jadi gabungan garis tipis tebal ini sebenarnya untuk menegaskan gambar yang kita buat saja sih ini. Oke, yang lain bagaimana? Sudah paham? Oke, ini jadi perkuliahan ini sudah direkam, nanti diupload di video, videonya diupload di YouTube, nanti silakan lihat. Jadi tergantung untuk nanti kalau penggunaan shades, kalau kalian menggambar sesuai dengan apa yang saya jelaskan di sini, jadi menggunakan 1 meter 1000 unit, skala yang digunakan itu pasti sama. Contoh untuk yang satu ini kita gunakan skala 15, pintal line, angle 90, ini 90, skala 15, pintal sketch heads yang lain. Terus yang satu ini kita gunakan bridge, angle 0 dengan skala 4. Beda ya, kalau kalian menggunakan 1 meter 100 unit, pasti skalanya tidak akan sama. Kalau contoh yang ini gabungan 2 heads. Jadi yang heads line dengan angle 0 dengan yang satu ini line dengan angle 90, skalanya juga berbeda. Yang rapat ini 10, skala 10, sedangkan yang vertikal ini 50. Sebenarnya tinggal menyesuaikan saja sih untuk
proporsinya seperti apa. Untuk ini yang pagar, untuk balis, line, angle 90 dengan skala 25. Saya minta juga Anda harus paham bagaimana untuk merubah skala seperti tadi, untuk seperti kendaraan ini, atau ini gambar yang orang ini, terus dibuat dari skala yang sebelumnya yang defaultnya yang lebih kecil, terus disesuaikan skalanya, itu menggunakan skala dengan perintah referensi. Ada lagi yang ingin bertanya? Jadi saya rasa untuk tampak samping kiri, sebenarnya prinsipnya sama dengan menggambar tampak yang samping kanan tadi. Mungkin nanti minggu depan saya akan coba untuk gambar tampak samping kiri dengan tampak belakang sekaligus. Tapi untuk sekarang saya rasa ini sudah cukup karena di sini sebenarnya penekanannya saya ingin menjelaskan pada posisi yang sebelah kanan ini, posisi dalam data ini. Jadi yang posisi ini ada lubang di sini. Di sini ada lubang karena ini kan void dan dia untuk di lantai 1 itu terus ke taman. Makanya dia butuh cahaya, makanya cahayanya langsung dari sini dibuat lubang ini. Mengapa saya tidak menggambar tampak yang samping kiri ini? Karena samping kiri ini tidak terlalu signifikan untuk dibuat contoh dalam penjelasan kali ini. Saya lebih mementingkan yang samping kanan karena ini posisi ini. Nantinya kalian tidak akan paham mengapa saya membuat DNA seperti ini. Jadi meskipun acuannya dari YouTube, tapi ada beberapa bentuk yang saya rubah di sini. Yang lainnya memang hampir sama, tapi ada beberapa contoh dari ukuran-ukuran saja sudah saya rubah. Ada beberapa bentuk juga saya rubah. Karena saya rasa ini sangat cocok untuk pembelajaran 3 dimensi. Jadi saya mulai dari DNA, tampak, dan kemungkinan bisa langsung ke 3 dimensi. Bisa dilihat nanti minggu depan apakah bisa langsung 3 dimensi atau kita coba buat dulu yang tampak samping kiri dan belakang. Karena sebenarnya untuk 3 dimensi dengan bekal ini saja sudah cukup. Ada lagi yang bertanya? Kalau yang bertanya silakan. Tadi memang bersyukur ya, tadi ada yang bertanya. Soalnya kalau tidak ada yang bertanya tadi, saya lupa di sini posisinya yang kita gambar dari awal, kita mulai dari plus minus 00, tapi kita buat sebagai muka tanah. Makanya tadi posisinya ini saya rubah, saya perbaiki untuk diturunkan lagi sekitar 50 cm. Baru kelihatan posisinya. Saya tadi kalau yang sebelumnya, sebelum dirubah, bangunannya tampak pendek ya bagian lantai 1. Betul, setelah dirubah, jadi kesannya lebih, kenapa 3,60 m terus 3 meter, kenapa tidak bisa dirubah 3 meter yang di bawah, 3,60 m yang di atas. Ini sebenarnya tujuannya agar setiap bangunan yang kita buat lebih berkesan monumental. Jadi dari bawah besar terus mengecil ke atas. Memang untuk bangunan-bangunan yang dibuat sekarang ada juga yang bagian bawah kecil terus bagian atas dibuat lebih besar. Tapi prinsip dari menggambar ini sebenarnya dari sisi proporsi. Sebaik apapun gambar yang kita buat, kalau gambar itu tidak proporsional, dan argumen kita kurang, gambar itu tidak akan memiliki nilai. Oke, kita stop recording.